Shalom saudaraku, renungan siang ini saya beri judul Penerobos yang mengubah alur sejarah. Kisah tentang Tamar, tetapi lebih spesifik kita akan menyoroti dari nats utama Kejadian 38 ayat 27-30 tentang kelahiran Peres dan Zerah. Dikatakan dengan sangat seksama ketika tiba waktunya bagi Tamar untuk bersalin, tampaklah ada anak kembar dalam kandungannya, dan ketika ia bersalin, yang satu mengeluarkan tangannya dahulu, maka bidan mengambil seutas benang kirmiji dan mengikatkannya pada tangannya serta berkata, inilah yang lahir pertama. Tetapi ketika ia menarik kembali tangannya, maka keluarlah saudaranya. Lalu bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menerobos keluar. Maka ia menamai anak itu Peres. Saudara, dari kisah ini seringkali kita dalam hidup ini, kita merasa terjebak dalam sistem yang tidak adil, dihalangi oleh batasan tradisi atau keadaan yang nampaknya tidak bisa diubah. Namun, dari kisah kelahiran Peres, ini menunjukkan bahwa Tuhan dapat mengubah alur sejarah dan membangkitkan orang-orang yang berani menerobos batasan, saudara. Jadi, tidak ada yang bisa dihalangi. Batasan tradisikah, keadaan yang mustahilkah, Tuhan bisa mendatangkan penerobos-penerobos. Peres sebenarnya bukanlah menjadi anak sulung seharusnya. Yang seharusnya menjadi anak sulung sesuai yang diikatkan oleh sang bidan dengan benang kirmiji adalah Zerah, karena dia melihat awalnya dia lebih dulu mengeluarkan tangannya, tetapi lihat, ini seharusnya dimiliki oleh seseorang yang duluan keluar, mau kakinya mau tangannya, itu memiliki hak kesulungan. Namun dalam peristiwa ini saudara, kita melihat ada terobosan yang dilakukan oleh Peres yang mengejutkan. Peres menerobos, mungkin si Zerah sudah keluarin, tetapi Peres boro-boro keluar, saya akan terobos, dan dia menjadi yang pertama lahir dan hak kesulungan menjadi dia. Artinya terobosan yang dilakukan lebih besar itu bisa menghalangi tiap batasan. Kisah ini punya makna teologis dan simbolis yang dalam bagi kita. Kita belajar dari Peres. Ini adalah simbol penerobos ilahi dan kedaulatan Allah. Peres, bila kita kaji dari bahasa Ibraninya, adalah terobosan. Ini menggambarkan seseorang yang tidak tunduk pada keadaan, tetapi berani mengambil peran yang Tuhan tetapkan. Ini membuktikan bahwa dalam kedaulatannya, Allah kita tetap menghargai kegigihan dan usaha manusia yang tidak menyerah pada keadaan. Tuhan tidak hanya bekerja secara pasif, tetapi dia seringkali memakai keberanian kita untuk menggenapi rencananya. Peres bukanlah pilihan tradisional atau yang lazim, tetapi Allah mengizinkannya untuk menerobos karena ia memiliki prinsip iman yang gigih. Demikian juga saudara, dalam kegigihan siapapun Anda yang gigih, yang berani menerobos, Tuhan akan membuka jalan bagi kita, bagi Anda, bagi yang tidak menyerah, yang tetap bertahan dalam iman, yang berjuang untuk mencapai apa yang telah Tuhan janjikan. Dan ini juga bisa kita lihat dalam kehidupan Daud. Bayangkan Daud, dia hanya anak bungsu yang tidak diperhitungkan, ditolak oleh orang tuanya, tetapi justru dipilih Tuhan menjadi raja. 1 Samuel 16 ayat 11-13. Dia bisa dikatakan terabaikan, tetapi dia mengubah alur sejarah. Tidak diperhitungkan, tetapi Tuhan memperhitungkan dia. Yusuf, seorang yang dibuang dan disangka dia akan mati setelah menjadi budak, tetapi justru dialah yang mengubah alur sejarah. Hanya dengan cara histori demikian menjadi penyelamat keluarganya dan seluruh bangsa. Kejadian 50 ayat 20. Yesus Kristus siapa yang bisa terima Yesus Kristus secara mata duniawinya? Karena lahir dalam kesederhanaan anak tukang kayu. Jadi bukan dari garis yang diakui dunia, tetapi menjadi raja segala raja. Tuhan itu suka kesederhanaan dan memakai orang-orang yang sederhana untuk menerobos yang terabaikan, justru mengubah alur sejarah. Saudara, Tamar ini adalah simbol keberanian dan keadilan. Tamar tidak menyerah pada takdirnya menjadi janda tanpa keturunan. Dan Peres ini tidak bisa dipisahkan dari kisah ibunya Tamar. Peres ini mencerminkan karakter ibunya. Dia menerobos, dari bayi aja dia menerobos. Sama seperti ibunya Tamar yang tidak menyerah dengan ketidakadilan yang dia peroleh. Dia
tidak menyerah dengan keadaan setelah ditinggalkan dan diperlakukan tidak adil oleh mertuanya. Yehuda, dia mengambil langkah berani untuk menuntut keadilan. Tamar bukan hanya seorang yang memperjuangkan haknya, tetapi memastikan bahwa keturunan Yehuda terus berlanjut sesuai rencana Tuhan. Lewat Tamar, Tuhan memakainya untuk mengubah alur sejarah dunia, dan Yehuda tetap menjadi garis keturunan Kristus. Keberanian Tamar menjadi simbol iman yang aktif, yang tidak hanya pasrah pada nasib, tetapi bertindak dengan hikmat. Tuhan menghargai orang yang berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Firman Tuhan berkata, 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban. Sebab mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. 2 Tawari 16 ayat 9. Terobosan Peres dan terobosan Kristus, saudara. Dari bagaimana Peres menerobos ketika dalam kandungan ibunya, waktu tiba masa dia lahir. Peres ini gambaran Kristus, bukan hanya sekedar penerobos yang mengubah alur sejarah keluarganya. Dari keturunannya lahirlah Daud, akhirnya lahirlah juru selamat dunia, Yesus Kristus. Matius 1 ayat 3, ayat 6 dan ayat 16. Lebih spesifik, ini menunjukkan bahwa Tuhan sering memakai orang-orang yang sederhana, yang dianggap tidak layak oleh dunia ini untuk menggenapi rencana keselamatan. Terobosan Peres ini merupakan gambaran dari terobosan yang Yesus lakukan bagi seluruh umat manusia. Yesus menerobos batas dosa, kehancuran, dan kutuk dengan kemenangannya di kayu salib. Seperti Peres, dia lahir dalam situasi yang tidak biasa. Yesus juga lahir dalam keadaan yang sederhana sekali, tetapi kemudian membawa terobosan besar dalam sejarah manusia, keselamatan kekal. Yesus adalah penerobos sejati yang menembus batasan antara manusia dan Allah, yang membuka jalan untuk kita memiliki hubungan yang dipulihkan dengan Bapa. Yohanes 16 ayat 33 berkata, Aku telah mengalahkan dunia, sebab Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Efesus 2 ayat 14. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Kisah Peres ini mengandung 3 hal penting. Tuhan dapat mengubah alur sejarah hidup kita. Meskipun keadaan tampak tidak menguntungkan, Tuhan sanggup membuka jalan bagi kita. Iman harus berani dan bertindak. Seperti Tamar, kita harus berani melangkah dalam kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Kita dipanggil untuk menjadi penerobos. Jangan biarkan keterbatasan atau tradisi menghalangi kita dalam menggenapi rencana Tuhan. Yesus adalah penerobos sejati seperti Peres. Yesus menerobos batasan untuk membawa keselamatan bagi dunia. Saya ingat quotes yang sangat menyentuh. Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. Dari Martin Luther. Jangan takut untuk menerobos batasan, sebab Tuhan yang akan membuka jalan bagi kita. Yesus telah menerobos penghalang dosa agar kita bisa masuk dalam hadirat Bapa. Mari kita menjadi orang-orang seperti Peres dan Tamar, berani, teguh dalam iman, dan siap mengubah alur sejarah sesuai rencana Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ajari kami Tuhan belajar dari firman-Mu hari ini. Kami pun demikian siap menjadi penerobos-penerobos. Perlengkapi kami, tuntun kami Roh Kudus, kuatkan kami, beri kami hikmat, melangkah setiap hari sesuai tuntunan-Mu, berani bertindak, menegakkan keadilan, melakukan terobosan, transformasi dimanapun kami berada. Biar nama Tuhan ditinggikan. Pakai kami sebagai penerobos-penerobos-Mu. Ajari kami meneladani Peres, meneladani Tamar, perempuan pemberani yang menegakkan keadilan, yang menegakkan segala sesuatu untuk memperoleh haknya. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu
mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Biarlah kami